Di era 80-an, kebanyakan pabrikan mobil sport car menjual mobil dengan harga yang sangat mahal. Shuichiro Honda selaku pendiri dan kepala Honda Motor Company sadar akan kelebihan dari perusahaannya tersebut untuk mengalahkan sport car asal Italia. Ia berkeinginan untuk membuat sport car yang harganya bisa lebih murah dari Lamborghini atau Ferrari. Awalnya Honda menggandeng desainer dari Italia yaitu Pininfarina untuk membuat mobil konsep mereka. Mobil itu diberi nama HPX yang merupakan kepanjangan dari Honda Pininfarina Experimental. Pada awalnya, banyak orang yang menyebut mobil itu memiliki desain yang aneh. Bahkan, HPX tidak memiliki pintu. Dan jika pengendara ingin masuk ke dalam mobil, pengemudi harus melangkah ke atas mobil dan masuk dari atas atapnya yang terbuat dari plexiglass. Namun, berkat desain tersebut, mobil ini memiliki aerodinamis yang sangat baik. Walau pada akhirnya, desain tersebut tidak dipakai di kendaraan NSX yang diproduksi massal. Namun, karena di saat itu Honda sedang fokus di balapan Formula 2, maka proyek supercar mereka diberikan kepada pihak Acura. Dengan maksud lain, supaya branding dari Acura bisa lebih kuat lagi dengan membuat mobil-mobil luxury dan high spec. Dengan tolak ukur Ferrari 328, Acura akhirnya mendesain proyek supercar mereka dengan cara menggabungkan performa dari Formula 2 Honda dan kenyamanan yang dimiliki Honda Civic. Dan proyek tersebut mereka beri nama NSX. Dikarenakan niatnya untuk mengalahkan supercars Italia yang memiliki performa tinggi, tidak cukup rasanya untuk memakai mesin berkapasitas 2000 cc saja. Maka Honda memasang mesin V6 3000 cc yang berbahan aluminium yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 270 HP dan suara yang sangat merdu dari knalpotnya. Dan untuk pertama kalinya, di mobil produksi massal, NSX menggunakan bahan titanium untuk di bagian connecting rodnya. Dikarenakan ingin membuat handling dari NSX ini sangat mirip seperti mobil F1, maka Honda membuat sasis dari 5 bahan aluminium yang mereka pilih secara teliti. Sampai-sampai, Honda membuat pabrik baru untuk proses pembuatan dari sasis baru mereka tersebut. Pada Februari 1989, sebenarnya Honda sudah mulai memproduksi Acura NSX. Namun, di saat mobilnya diuji coba di Suzuka Circuit, pengujinya kala itu Ayrton Senna mengaku mobil ini sedikit rapuh karena sasis aluminiumnya. Sehingga, Honda meriset ulang NSX selama 8 bulan, hingga pada akhirnya mereka melakukan tes ulang di sirkuit Nürburgring, dan hasilnya sekarang sasis NSX 50% lebih rigid dan 40% lebih enteng dari sasis baja. Pada kaki-kakinya pun memiliki riset yang sangat panjang, terbuat dari aluminium tempah, dan mengusung struktur suspensi double wishbone di depan dan di belakang rodanya. Yokohama selaku pemasok ban untuk NSX mengaku telah mencoba 10 cetakan ban, 100 spek ban yang berbeda, dan telah menguji sebanyak 6.000 ban untuk mendapatkan spesifikasi khusus bagi mobil ini. Walau pada akhirnya spesifikasi ban depan dan belakang Honda NSX hanya terpaut perbedaan yang tipis. Yaitulah Honda, dengan ketelitiannya saat melakukan riset pada Honda NSX. Dan pada akhir 1990, akhirnya NSX dijual ke publik dengan permintaan yang sangat tinggi. Pada 1992, akhirnya NSX Type R muncul. Dengan pengurangan bobot yang dilakukan NSX Type R harus merelakan head unit, redam suara, ban cadangan, traction control, dan jok kulitnya diganti dengan jok berbahan carbon fiber dari Recaro. Pengorbanan tersebut menjadikan NSX Type R lebih ringan 120 kg dari NSX biasa. Namun hanya kurun waktu 2 tahun, penjualan NSX menurun secara drastis. Akhirnya pada tahun 1995, Honda mengganti NSX Coupe dengan Honda NSX T yang memiliki arti targa top pada huruf T-nya. Dengan meniadakan atapnya, berarti rigid dari sasisnya berkurang. Maka Honda mengakalinya dengan menambah beberapa penahan di bagian pilar A dan B dan di beberapa bagian lantai dari mobil NSX. Yang mana penambahan ini membuat bobot NSX menjadi lebih berat lagi.
dan penjualan NSX pun naik lagi namun hanya bertahan 1 tahun saja. Pada tahun 1997, Honda mengganti mesin NSX dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu mesin V6 3200cc yang memiliki tenaga 290 HP, namun penjualannya masih tidak mengalami lonjakan yang berarti. Lalu pada tahun 1999, Honda mengembalikan varian coupe dengan versi limited edition-nya, yaitu versi NSX Alex Zanardi, yang hanya dibuat untuk pasar Jepang sebanyak 50 unit saja. Bersambung pada tahun 2002, Honda akhirnya mengganti headlamp pop-up khas Honda NSX dengan headlamp Mika rata biasa. Walau banyak orang yang bilang NSX mobil yang bagus, sayangnya ucapan tersebut tidak sesuai dengan jumlah penjualan dari Honda NSX. Dan pada akhirnya, Honda mengakhiri produksi NSX di tahun 2005. Yang tercatat penjualannya hanya menembus angka 180 ribuan saja. Namun setelah kepergiannya, NSX malah semakin banyak peminatnya. Berselang 2 tahun kemudian, tepatnya 2007, Honda mengumumkan sedang melakukan riset mesin V10 yang akan digunakan di NSX generasi selanjutnya. Namun sayang, saat krisis global tahun 2008, Honda mengurungkan niatnya untuk melanjutkan riset NSX selanjutnya. Sampai pada tahun 2010, rumor penerus NSX pun muncul dengan rumor baru. NSX akan bermesinkan hybrid dengan lebih ramah lingkungan. Dan setelah 6 tahun, salah satu pabrik Honda Amerika meluncurkan Honda NSX terbaru. Dengan penggerak all-wheel drive, dilengkapi mesin V6 3500cc twin turbo, dan 3 mesin elektrik, menjadikan mobil ini memiliki tenaga 573 HP. Dan cukup sekian pembahasan kami mengenai Acura NSX. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Dan seperti biasa, terima kasih.